Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sehat ibu bapak, agar kajian ini mendapatkan rahmat serta barokah dari Allah, mari kita awali dulu kajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dulu jurnal kajian Masjid Nurul Iman, daerah Colomadu, Karanganyar, setiap Selasa kedua. Terakhir kita membahas tentang perjalanan ruh ya. Di sini perjalanan ruh bulan Oktober kemarin. Berarti pertemuan ke-29 bulan November tahun 2024, kita ciri-ciri meninggal husnul khotimah. Kita bahas ini. Ibu bapak yang insyaallah dirahmati oleh Allah, sedikit murojaah bahwasannya orang yang meninggal itu ruhnya akan diperlakukan oleh malaikat sesuai dengan kelakuan orang ini ketika masih hidup di alam dunia. Betul gitu? Kalau orang ini baik, maka ruhnya akan dicabut dengan mudah. Dijelaskan ruhnya akan keluar kama tasilu qatratu min fisiqah. Ruhnya akan keluar seperti keluarnya air dari tekok, jadi mudah dan halus. Kemudian ketika keluar ruhnya, malaikat memberikan ucapan ala takhafu wa la tahzanu, ojo sedih, ojo wedi, wa absiru bil jannah, aku malaikat mendatangi engkau untuk mengabarkan bahwasannya engkau ini calon penghuni surga. Bahkan ibu dan bapak, malaikat ini mengucapkan ucapan selamat, salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah engkau ke dalam surga disebabkan engkau adalah orang yang baik. Kemudian ruh ini dinaikkan ke langit dulu sampai langit ke-7. Ketika sampai di langit ke-7 ila sama isabi, kemudian Allah bilang uktubu kitab abdi fi illiyin, karena orang ini adalah orang yang baik, maka akan ditulis namanya di dalam kitab Illiyin, kitabnya orang-orang yang baik. Kemudian setelah itu jamaah sekalian, rohnya dikembalikan lagi ke alam barzahnya, dan orang yang berada di alam barzahnya innahu la yasma' qur'ani alihim, mampu mendengarkan suara langkah kaki para takziah yang mereka ini meninggalkan kuburannya. Kemudian diberikan 4 pertanyaan, man rabbuka, ma dinuka, ma hadzal rajul alladzi bu'itsu fikum, wa ma ilmuka. Karena dia orang yang baik sehingga imannya dikuatkan dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kuburnya. Setelah itu dia akan mendapatkan nikmat di alam kuburnya seperti fa'afrisuhu minal jannah, dibentangkan untuk dia yaitu spring bed dari surga, wal bisuhu minal jannah, diberikan pakaian dari surga, dan dia akan tidur nyenyak di alam kuburnya seperti tidurnya pengantin baru. Makanya bagi orang yang soleh, orang yang baik, nikmati melepuh kuburan, itu waktunya istirahat dari capeknya hidup di alam dunia. Kata Nabi, Abdul Mukmin, seorang mukmin apabila mati, yastarihu min nasabi dunia, tandanya dia sedang istirahat di alam kuburnya. Karena urip neng alam dunia kesel apa mboten? Kesel. Nek ora obah ya ora mampu.
Makanya ibu saya itu kalau ingat kuburan beliau itu suka nangis. Ibu saya kalau maghrib kemudian hujan mendengarkan suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kabaro baknya itu pendek. Soalnya ada beberapa muadzin yang saya isi masjidnya, ketika azan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, baknya itu pendek, kabaro itu baknya pendek, jadi berubah artinya nanti. Ini gara-gara pasca ungu kayaknya. Pasca ungu kan kalau nyanyi Allahu Akbar, Allah Maha Besar, jadi baknya suka dipanjangin. Allahu Akbar, ini salah. Jadi kabaro baknya ini pendek. Itu kesalahan dalam melakukan adzan sebenarnya. Jadi ibu saya kalau maghrib dengar suara adzan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu suka nangis dia. Terus bilang apa? Kurkelingan mati deh. Saya susi kok neng kuburan, hujan-hujan pergi-pergi merah ini kancane. Padahal orang yang meninggal di alam kubur itu dikancani amal solehnya, wajib amal, sholatnya, ngajinya, puasanya, biru walidainnya, umrohnya, itu ngancani di alam kuburnya. Itu orang baik, orang yang jahat, ketika mereka meninggal, rohnya akan ditarik dengan menyakitkan. Malaikat basitu aydihim akan menjulurkan tangannya. Akhriju anfusakum, betul. Dan orang ini bisa melihat malaikat yang datang yang akan menarik rohnya. Dan malaikat ini ketika datang kemudian berkata hijron mahjuron, tidak ada kabar baik untuk sampeyan. Kemudian orang ini ibu dan bapak, rohnya akan ditarik kama yuntazza'u sabut min sufufil mablul, seperti menarik kain wol yang basah yang cementel di kawat yang berduri, akan berat, susah dan menderita. Ketika rohnya sudah keluar, kemudian ditulis di dalam kitab sijil dan rohnya dilempar dari langit. Lalu orang ini dimasukkan ke alam kuburnya dan tidak bisa menjawab pertanyaan di alam kuburnya. Man rabbuka ma dinuka ma hadzal rajul alladzi bu'isu fikum wa ma ilmuka, tidak bisa menjawab semuanya. Kemudian dia disiksa di alam kuburnya dengan cara kuburannya menyempit sampai tulang rusuk kanan dan kirinya menyilang. Dan ingat, ternyata siksa kubur itu ada dua jenis. Annahu naw'ani, siksa kubur ada dua jenis. Jenis yang pertama, minhum ma huwa daimun, ada orang yang terus-menerus disiksa di alam kuburnya tanpa henti, tanpa ada tanggal merah sampai datangnya hari kiamat. Mereka adalah para pelaku dosa-dosa besar seperti Fir'aun dan pengikutnya. Dijelaskan dalam Quran, an-naru ya'riduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka Allah tampakkan kepada Fir'aun dan pengikutnya di pagi dan sore hari. Wa yauma taqumu sa'ah, sampai datangnya hari kiamat. Udkhulu 'ala Fir'aun, masuklah kalian pengikut Fir'aun dan Fir'aunnya, asyadul adzab, mendapatkan siksaan yang berat. Jenis siksa kubur yang kedua, wan nau'tsani annahu muddatun, pertama kali dimasukkan disiksa. Tapi setelah itu yang qati, siksa kuburnya dihentikan. Mereka adalah pelaku dosa-dosa kecil, yang dosa-dosa kecilnya ketika disiksa di alam kuburnya sudah habis, kemudian dihentikan. Makanya amalan-amalan yang bisa membantu orang tua kita yang sudah meninggal, bahkan mbak Uti kita yang sudah meninggal, om tante pak Bude yang sudah meninggal, yang bisa meringankan siksa kuburnya adalah doa yang hidup untuk yang mati. Karena dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim, dakwatul mar'il muslim li akhihi, doanya seorang muslim untuk saudaranya bi dhahil ghaib, yang tidak ada di hadapannya, mustajabatu, termasuk
doa yang mustajab. Yang kedua, amalan solehnya anak. Kalau anak ini dia dididik oleh orang tuanya dengan didikan yang baik, diajarkan hal-hal yang baik, dicontohkan hal-hal yang baik, diarahkan di sekolah yang baik, sehingga tumbuh kembang menjadi anak yang soleh-solehah, setia beramal, maka orang tuanya akan mendapat pahala yang sama. Tapi kalau orang tuanya ngajari semua elek-elek, rapat nangarake sing wapi-wapi, yo jadi bablas angin ya Pak. Makanya ibu dan bapak yang insyaallah dirahmati oleh Allah, wa an laisal insan illa ma sa'a, seseorang itu hanya akan mendapatkan dari hasil usahanya, wa wallatuhu min kasbihi, dan anak-anaknya adalah hasil usaha dari orang tuanya. Makanya doa itu sangat penting, terutama anak-anak yang soleh. Karena di dalam hadis riwayat Ahmad, innallaha azza wa jalla la yarfa'u darajata lil 'abdi shalihin fil jannah. Dikisahkan ada seorang laki-laki yang derajatnya oleh Allah dinaikkan di dalam surga, dan lelaki ini berkata, ya Rabbi anajja li hadhihi. Ini beneran buat saya ya Allah, saya itu sadar diri waktu hidup gak soleh-soleh amat. Kata Allah, bistighfari walidaka laka. Iya, ini gara-gara doamu, doa anak-anakmu untuk dirimu. Kemudian sedekah atas nama yang meninggal juga bisa. Ya Rasulullah, ada yang curhat, wahai Nabi Muhammad, inna ummi matat, ibu saya telah meninggal. Apa atasaddaqu anha? Kalau saya sedekah atas nama ibu saya, apakah bermanfaat? Qala, kata Nabi, na'am, iya. Qultu fa ayyu shadaqatin afdal? Lalu apa sedekah yang paling utama? Kata Nabi, qala sakil ma', yaitu memberikan air atau membuat suku. Dan orang yang sudah meninggal itu ruhnya tidak bisa gentayangan Bapak Ibu ya. Karena di masyarakat kita ada keyakinan ini malam Jumat loh. Ono yasinan sih. Bau timbah kasur teko kae lho. Nek ora diwacoke kok muli padha nangis. Atau keyakinan yang lain, orang yang sudah meninggal selama 40 hari atau 1 bulan rohnya masih bisa mengunjungi keluarganya. Ternyata ada hadisnya ini Bapak Ibu. Idza matal mu'min, ketika seorang mukmin itu meninggal, hamma ruhu, maka rohnya haula darihi, masih bisa mengelilingi rumahnya sahran selama 1 bulan. Fayanduru illa man khalafa min iyalihi. Roh ini ingin melihat keluarga yang dia tinggalkan. Wa kaifa yusamu maluhu, bagaimana keluarganya membagikan harta si mayit. Wa kaifa yu'addi duyunahu, dan bagaimana keluarganya membayar hutang-hutang si mayit. Yang jadi masalah tentang hadis ini adalah ternyata hadis ini sanadnya itu tidak jelas ya, disebutkan dari Abu Darda tanpa menyebutkan sanadnya. Selain itu matan ini juga ternyata tidak ditemukan di dalam sumber-sumber orisinal hadis. Jadi hadis ini bisa dikatakan kurang bisa dijadikan pegangan. Ternyata hadis ini, pernyataan saya ternyata dikuatkan oleh Al-Quran, bahwasanya roh itu tidak bisa kembali ke alam dunia. Ini dalilnya. Silakan dibuka Quran surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut, ketika kematian mendatangi salah satu di antara kalian. Qala, maka orang mati ini akan berkata, Rabbirji'un, kembalikan aku ke alam dunia, na'ali amalu sholihan mimma taraktu, maka aku akan melakukan amalan soleh yang dulu aku tinggalkan. Kata Allah, kala innaha kalimatun huwa qailuha, lambungku lambung tenan, nek kowe tangi nek yo belum tentu beramal soleh. Kata Allah, wa min waraihi, dan di belakang orang yang mati barzakhun, ada alam barzah. Alam barzah ini adalah benteng pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Dan orang kalau sudah berada di alam barzah tidak bisa ke alam dunia illa yaumi yub'atsun, sampai datangnya hari kiamat. Lalu apa ciri-ciri orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Yang pertama,
sebelum wafat dia mampu mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah. Ternyata ada triknya agar orang ini mampu mengucapkan kalimat tauhid. Yang pertama, basahilah bibir atau kerongkongannya. Karena tanda-tanda kematian, orang itu kalau mau meninggal, nafsu makannya, nafsu minumnya itu akan hilang. Maka bibirnya akan kering dan pecah-pecah. Boleh dikasih madu atau lip balm, atau dikasih air pakai sedotan atau pakai kapas yang steril. Yang kedua, boleh mengusapkan wajahnya menggunakan kain yang dibasahi air hangat. Karena Nabi ketika menjelang wafatnya meminta air kepada Ali untuk mengusapkan air ini ke wajahnya. Tujuannya untuk meringankan beratnya sakaratul maut. Sedangkan kita cukup ini ada kain, dicelupkan ke air hangat, diberat, lalu diusapkan ke wajahnya. Yujadibun nasab, memperbaharui semangat dan meringankan sekarat. Boleh kalau ada siwak dibersihkan giginya, karena ketika Nabi menjelang wafatnya, beliau ini didatengin oleh Abdurrahman, anaknya Abu Bakar As-Siddiq, dan Abdurrahman ini datang, dia membawa kayu siwak yang masih hijau. Fanadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihi bi yadihi nadratan arafat an-nabi. Dan mata Nabi melihat terus ke tangannya Abdurrahman yang membawa siwak. Lalu Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, atahab an ukhtika hadha siwak?" Apakah panjenengan pengen siwak itu? Qala na'am, iya. Maka kemudian digigitlah siwak itu sampai halus oleh Aisyah, lalu diberikan kepada Nabi, disekatkan ke giginya. Makanya kalau di antara kita ada keluarga, secara tanda-tanda kayaknya menuju kematian, keluarga yang di sekelilingnya harus peka, mulai membersihkan kuku-kukunya. Baku, bati, tak kotori kuku-kukunya yo. Mulai merapikan kumisnya atau membersihkan bulu-bulunya. Kenapa? Biar nanti misalnya meninggal, tim pemandi jenazah tidak terlalu repot untuk membersihkannya. Kemudian kita duduk di dekat kepalanya dan memanggil menggunakan nama yang paling disukai ketika masih hidup. Mas Dede, dan perintahkanlah kalimat talqin dengan ucapan perintah. Mas Dede, ayo, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Talqin ini di dalam agama Islam hukumnya sunnah, bukan wajib. Makanya kalau ada orang yang meninggal, dia ini meninggalnya di ruang ICU, kan diisolasi Pak. Keluarganya tidak bisa mendampinginya dan tidak bisa menuntut talqin karena diisolasi. Lah bagaimana? Maka hukumnya talqin adalah sunnah. Kalau dia orang yang baik, dia bisa sendiri. Ciri-ciri yang meninggal husnul khotimah yang kedua, mautul mukmin biirfil jabin, keluar keringat di keningnya. Kenapa keluar keringat? Para ulama menjelaskan, orang ini keluar keringat di keningnya gara-gara menahan beratnya sakaratul maut, dan dia juga bisa melihat tempat tinggalnya di dalam surga sehingga keluar keringat di keningnya. Yang ketiga, ciri-ciri meninggal husnul khatimah, meninggalnya yaumal jumu'ah atau lailatul jumu'ah, hari Jumat atau malam Jumat. Dan hari Jumat atau malam Jumat standarnya agama Islam adalah tanggalan Hijriyah, jadi pergerakan bulan. Berarti kalau malam Jumat ya Kamis malam Jumat. Hari Jumat itu batas terakhir hari Jumat sampai azan maghrib. Kalau Isya berarti sudah hari Sabtu. Illa waqahallahu fitnatal qabri, maka dia wafatnya akan dibebaskan dari siksa kubur. Lah Pak Dede, di desa saya ada orang yang gak pernah ibadah, senengane molimo mendem meto maling mukrit, matine dina Jumat Pak Dede. Lah piye? Ya kita sesama muslim hendaklah berbaik sangka, karena ada orang yang dia ini tidak pernah berbuat amal soleh tapi matinya mati syahid. Siapa? Para tukang sihirnya Fir'aun. Para tukang sihirnya Fir'aun pagi hari dia adu sihir dengan Nabi Musa. Ternyata tukang sihirnya itu kalah.
Dan tukang sihir ini tahu yang dikeluarkan Nabi Musa bukan sihir tetapi mukjizat. Kemudian ketika adu sihir ini sampai siang, sorenya dia bertauhid, tukang sihir ini, Firaun tidak terima tukang sihirnya, keyakinannya berbelok, maka dibunuhlah sore harinya tukang sihir ini. Padahal tukang sihir ini belum pernah beramal soleh, dia baru bertauhid saja langsung keburu dibunuh oleh Firaun. Karena ada orang-orang belum sempat beramal soleh. Siapa tahu sebelum meninggal ternyata taubatan nasuha, ya siapa tahu gitu loh Pak, kita berbaik sangka. Lalu bagaimana orang-orang yang meninggal hari Selasa Kliwon? Karena di masyarakat kita, mati Selasa Kliwon biasanya membawa kesialan, ruhnya kuntayangan akan nyeret-nyeret ganggu-ganggu keluarganya. Ini mitos loh ini. Karena wong mati ruhnya nggak bisa gentar. Yang aneh gentayangan penakan wong elek. Karena ada orang-orang yang kaya dan memiliki jabatan kedudukan sosial tinggi, kalau dia zalim kepada tetangganya, tetangga dan saudaranya rawani lawan, peti. Dia sudah tenanan soalnya tur duwe jabatan. Boro-boro anak rakyat kecil ini bayar pengacara ngomangane angin, maka pembalasannya adalah datangnya hari kematiannya. Makanya kalau dimasukkan di kuburan waktunya disiksa, malah jadi sok keluyuran bulan. Kemudian orang yang meninggal Selasa Kliwon, masyarakat kita meyakini matinya itu tidak normal. Biasanya matinya itu disebabkan oleh tumbal. Ini juga mitos. Orang mati itu bukan karena tumbal. Kenapa? Karena memang ajalnya sudah datang. Ajal itu apa toh Pak Dede? Ajal itu waktu matinya. 2 tempat matinya, 3 cara matinya. Waktu, tempat, dan cara setiap orang sudah ditetapkan. Dijelaskan walikulli ummatin ajal. Setiap orang itu sudah punya ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum, kalau ajal itu sudah datang, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa dimundurkan walaupun 1 detik. Wala yastaqdimun, dan tidak bisa dimajukan walaupun cuma 1 detik. Jadi meninggalnya hari Selasa Kliwon, Jumat Kliwon, semuanya baik hari itu. Kalau ada orang yang meyakini ada hari yang sial dan hari yang buruk, dia telah melakukan tatayyur, meyakini sesuatu mendatangkan kesialan. Jadi kata Allah, qala Allahu azza wa jalla, hadis qudsi, Allah berkata, yu'dini ibnu Adam, manusia ini telah menyakiti aku Allah dengan mengatakan, aku Allah telah menciptakan waktu yang buruk. Selanjutnya, orang yang mati husnul khotimah, ciri-ciri yang nomor 4 adalah meninggal di medan perang. Ini sudah jelas, gak usah saya jelaskan lebih detail. Yang nomor 5, orang yang mati syahid ternyata selain di medan perang ada cara yang lain. Pertama, al-mat'un, orang yang mati gara-gara wabah, seperti kemarin wabah corona. Tapi dengan syarat sabiron muhtasiban. Orang ini ketika kena wabah dia sabar dan mengharapkan pahala dari kesabarannya. Ya'lamu annahu la yusibu illa ma katabahu Allahu lahu, dan dia yakin musibah yang menimpa dia sudah ditetapkan oleh Allah, illa kana lahu mislu ajri syahid. Kalau dia mati maka pahalanya seperti pahala syahid. Yang kedua, orang yang dikatakan syahid wal mabtun, orang yang mati disebabkan sakit di bagian perutnya. Contohnya usus buntu, batu ginjal, penyumbatan atau obstruksi usus, divertikulitas, kanker lambung, kanker usus, kemudian asam lambung yang di bagian perut lah. Atau yang ketiga, ibu dan bapak yang meninggal walau meninggal karena tenggelam. Nah ini kasus di Nias, ada remaja mainan yang kali melangkul. Nah ini ketemu sudah meninggal ibu dan bapak. Sudah meninggal. Kemudian yang keempat, wasahibul hadmi, yang meninggal karena tertimpa reruntuhan. Hati-hati, ini sudah mulai hujan
kalau ada hujan deras, anginnya kencang, jangan berteduh di dekat pohon-pohon yang sudah tua, yang rapuh. Ini kasus di Bengkulu. Oh, tipis tenanan. Atau ini. Nah, jadi hati-hati ya. Atau yang terakhir, yang meninggal mati syahid selain di medan perang adalah wasyahidu fisabilillah, meninggal di jalan Allah seperti berangkat sholat jamaah, berangkat pengajian, pulangnya tetap meninggal misalnya, maka syahid. Yang keenam, seorang perempuan wal mar'atu yaquluha, perempuan ini meninggal waladuha ketika melahirkan anaknya atau anaknya masih di dalam kandungannya. Karena Nabi pernah tanya, wahai sahabatku, menurut sampean kabeh, wong sing mati syahid itu yang kayak apa? Para sahabat jawab, yang meninggal di medan perang. Lalu kata Nabi Muhammad, inna syuhada ummati idzal qalil. Kalau demikian, maka umatku yang mati syahid akan jumlahnya sedikit, karena tidak semua umatku pergi di medan perang. Makanya seorang ibu pun yang melahirkan anaknya meninggal maka mati syahid. Atau wasahibul harik syahid, orang yang mati gara-gara terbakar. Ini ada kasus PT Tekstil di Bolon, Purwakarta, Jawa Barat, Bapak Ibu. Terjadi kebakaran pabrik. Nah, ini ada korban yang tidak selamat, sampai gosong kayak gini, ususnya sampai keluar, Bapak Ibu. Kan kulit perut kan tipis, kebakar ya gosong perutnya, ususnya keluar. Kalau mayat kayak gini dimandikan apa buatan? Kata ulama, kalau ada jenazah yang tidak bisa dimandikan, cukup ditayamumkan. Yo cene raine yo bene. Terus kemudian manqutilatun namalihi, barang siapa yang terbunuh gara-gara mempertahankan hartanya bahwa syahid, maka meninggalnya syahid husnul khatimah. Seperti kasus di Tangerang, Ibu dan Bapak. Ini ada orang yang meninggal gara-gara mempertahankan motornya, Bapak Ibu. Jadi motornya mau dirampok di depan Alfamart. Ini lengkapnya, Bu. Kayaknya pakai airsoft gun ya, karena tembaknya berkali-kali. Kalau peluru tajam kan 2 kali aja udah kelar ya, Pak. Atau yang meninggal gara-gara mempertahankan anggota keluarganya. Wa man qutila duna ahlihi, barang siapa yang mempertahankan keluarganya sampai dia mati fa huwa syahid, maka meninggalnya syahid. Kasusnya di Aceh, Sumatera. Ini sempat trending topik pada tahun 2020, sampai sekarang masih banyak ceritanya. Silahkan searching di Google atau di YouTube kisah ini. Namanya kisah Rangga, anak SD kelas 3 kalau tidak salah, yang mati di tangan residivis yang bernama Samsul Bahri. Baru keluar dari penjara, Samsul Bahri ini sering melewati gubuk rumahnya Rangga ini. Dia ini, Rangga, ibunya dan bapaknya tinggal di tengah-tengah perkebunan sawit, mendapatkan kerjaan jaga kebun sawit. Ternyata Samsul Bahri ini sering lewat dan naksir sama ibunya Rangga. Mengamati pergerakannya, ternyata tahu kapan suaminya gak di rumah. Ketika malam-malam, ternyata Samsul Bahri ini mengendap-mengendap memasuki gubuk tersebut dan melihat cuma 2 orang yang ada, ibunya Rangga dan Rangganya sedang tidur. Kemudian Samsul Bahri ini mulai melakukan pelecehan
Maka bangunlah ibunya Rangga kaget, Rangganya juga bangun. Kemudian si Rangga kecil ini tidak terima orang ini telah melecehkan ibunya, maka si Rangga ini memukul-mukul Samsul Bahari. Jenenge bocah cilik orangnya tenaga to, Pak. Samsul Bahari membawa golok bedog cek orang Sundama, langsung disambatkan ke badannya Rangga sampai mati. Kemudian si Rangga ini dimasukkan ke dalam karung, dibuang ke kali. Nah, ketika membuang ke kali, ada kesempatan ibunya Rangga untuk kabur. Dia sampai lari ke pemukiman warga selama 1 kilo. Jadi dari gubuknya ini ke pemukiman warga berapa? 1 kilo. 1 kilo itu kalau jogging pitch 8, kecepatan 8 km per menit, itu kurang lebih 10 menitan. Jadi 1 kilo itu nih kecepatannya kurang lebih 10 menit itu lari ke perumahan warga. Nah, jadi ibu dan bapak, si Rangga ini meninggal gara-gara melindungi siapa? Ibunya. Maka dia disebut dengan meninggal syahid, ciri-ciri husnul khotimah, meninggal karena membela keluarganya. Atau orang yang meninggal sedang melakukan amal soleh, dia sedang sholat meninggal, umroh meninggal, sedang baca Al-Quran meninggal, pas posonya yang Kemis meninggal, pas sholat jamaah meninggal. Makanya kata Nabi, wa man shoma yauman ibtigha'a wajhillah, barang siapa orang ini senang puasa dan puasanya benar-benar ikhlas mengharap pahala dari Allah, khotimal lahu biha dakhalal jannah. Biasanya orang yang kayak gini akan ditutup hidupnya dengan amalan tersebut. Atau orang ini wa man tasaddaqa bi shadaqatin, orangnya senang sedekah, maka khotimal lahu biha dakhalal jannah, maka Allah akan menutup akhir hidupnya dengan amalan yang sering dia lakukan. Makanya orang itu tergantung rekam jejaknya. Benar kata Nabi Muhammad, idza aradallahu bi 'abdihi khairan, kalau Allah itu menghendaki orang ini akan diwafatkan husnul khatimah, ista'malahu, sebelum meninggal akan dipekerjakan oleh Allah, disibukkan berbuat amal soleh, sehingga ketika meninggal sedang melakukan amal soleh, seperti sedang sholat, sedang sedekah memberi ke orang, atau sedang umroh, sedang haji. Lah ini bagaimana orang-orang yang meninggal di jalan raya gara-gara tabrakan? Ini ada berita ya Pak, di tol itu tabrakan itu ya, yang truk blok itu ya. Nah, bagaimana kasus kayak gitu sampai meninggal? Kalau ada orang yang meninggal di jalan raya gara-gara tabrakan, tergantung niatnya dia pas keluar rumah. Karena setiap orang itu keluar rumah akan dinaungi oleh bendera. Kalau dia keluar rumah niatnya nyambung tali silaturahmi, kerja, pengajian, maka royatun biyadihi malak. Maka dia keluar rumah, malaikat membawa bendera menaungi dia sampai dia kembali lagi ke rumahnya. Kalau di jalan tabrakan, maka malaikat yang membawa bendera akan menaungi dia. Dia meninggal dalam keadaan baik. Tapi ketika dia keluar rumah niatnya jelek, arep nyolong, arep maling, nyawer si barang misalnya, tabrakan yang jalan mati, warayatun biyadi syaitan, maka syaitan ini ketika dia keluar rumah, syaitan akan menaungi dia dengan benderanya sampai dia pulang lagi ke rumahnya. Kalau Allah mati di jalan tabrakan, maka dia dinaungi oleh bendera yang dibawa oleh syaitan. Ciri yang nomor 11, orang yang meninggal husnul khotimah, yaitu orang yang mati gara-gara dibunuh oleh penguasa yang zalim. Ada penguasa yang jahat, zalim semena-mena, kemudian dinasihati, tapi penguasa ini tidak terima, merasa direndahkan, faqataluhu, kemudian orang ini dibunuh, maka orang ini akan mati dalam keadaan syahid. Ciri yang nomor 12, orang yang meninggal husnul khotimah, ketika dia meninggal banyak yang memujinya tentang kebaikan beliau. Dijelaskan dalam riwayat Bukhari, hada asnaitum alaihi khaira. Kalau orang ini meninggal, tetangganya, keluarganya, anak-anaknya, putu-putune ngakui bapak itu orangnya soleh, baik sama siapapun. Maka kata Nabi, fawajabat lahul jannah, orang ini wajib dimasukkan ke dalam surga. Atau sebaliknya, wahada asnaitum alaihi syarrah. Ketika orang ini meninggal, tetangganya, teman kantornya, anak-anaknya melek-melek
ada yang bilang alhamdulillah premane wis mati misalnya. Maka kata Nabi, fawajabat lahunna, orang ini wajib dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Antum syuhada Allah, panjenengan menjadi saksinya Allah fil ardi, ketika orang ini masih hidup di alam dunia. Masalahnya standar baik orang itu beda ternyata. Orang menilai baik, orang ini baik sama keluarganya, tetangganya, masyarakatnya, tapi ternyata ratau sholatnya yang berline koper ya nek eli. Ratau poso Ramadan, posone kendang di awal dan di akhir lagi piye. Makanya orang dikatakan baik itu setidaknya 3. Akidahnya baik, tidak pernah berbuat kesyirikan. Yang kedua shahihul ibadah, ibadahnya yang istiqomah. Yang terakhir baru sesama manusianya baik. 6 menit lagi masih kuat atau betul ini? Masih. Inilah 12 ciri-ciri meninggal husnul khotimah. Lalu apa penyebab orang ini meninggalnya su'ul khotimah dalam keadaan buruk? Ada 4 penyebab orang ini meninggal dalam keadaan buruk. Penyebab yang pertama disebabkan akidahnya yang tidak lurus, akidahnya yang buruk. Makanya ibu dan bapak, kenapa orang itu kalau makin tua kudu serta pengajian, agar orang kakean ngelamun, keyakinannya makin kuat kepada Allah. Jadi dia makin mengenal Allah, bapak ibu, dengan pengajian. Dengan pengajian dia mengenal Allah, imannya, keyakinannya makin kuat. Tidak percaya kepada yang syirik-syirik itu dalam yakin kepada Allah. Makanya ibu dan bapak, salah satu penyesalan para penghuni neraka, ya laitani, celaka diriku, lam usyrik bi rabbi ahadan. Kenapa dulu aku masih hidup sedang berbuat kesyirikan? Padahal kesyirikan itu salah satu dampak buruknya layak batonna amaluka, bisa memformat, membersihkan, menghilangkan seluruh amalan soleh yang panjenengan pernah lakukan. Jadi pengen meninggal dalam keadaan baik, akidah panjenengan kudu baik. Akidah bisa lurus dengan seragam pengajian. Yang kedua, penyebab su'ul khotimah ketika hidup dia jauh dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Termasuk saya menyampaikan masalah bab siksa kubur. Ada juga orang-orang mereka memiliki keyakinan tidak percaya dengan siksa kubur. Mereka dikenal dengan kelompok ingkar sunnah. Mereka yang dipakai hanya Al-Quran, hadis mereka tidak pakai dan bapak. Makanya diberikan kabar-kabar tentang siksa kubur tidak percaya. Hal ini sudah diprediksi oleh Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, innahu man ya'is minkum ba'idi, kalian akan hidup jauh dari zamannya aku Nabi Muhammad. Fasayyara ikhtilafan katsiran, besok akan terjadi banyak perselisihan di antara kalian. Fa'alaikum bisunnati, aku wasiatkan kepada sampean, berpeganglah terhadap sunnah-sunnahku, wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, dan berpegang kepada sunnah-sunnahnya para khulafah yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Tamassaku biha, gigit sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham. Makanya kata Imam Malik di akhir zaman seperti ini, as-sunnatu safinatun Nuh. Ajaran Nabi Muhammad diumpamakan seperti kapalnya Nabi Nuh. Faman raqibaha, barang siapa yang memegang sunnah-sunnahnya Nabi, najah, pasti akan selamat. Wa man tarakaha, dan barang siapa meninggalkan sunnah-sunnah Nabi, halaka wa ghariqa, dia akan celaka dan tenggelam bapak ibu. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, taraktu fikum amronaini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnah rasul. Aku tinggalkan 2 perkara yang kalian tidak akan pernah tersesat, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi ingin wafat dalam keadaan baik, jauhi yaitu perkara-perkara yang menyelisihi sunnah-sunnah Nabi. Yang ketiga, penyebab su'ul khotimah adalah ternyata dia ini tidak mau tobat, terus menerus berbuat dosa-dosa besar, molimo, mendem, medok, main, malik, dosa-dosa besar, terus
dia lakukan. Itu penyebab suul khotimah. Kalau sampai mati nganti tuwek ra bertobat celaka deh. Makanya salah satu orang yang celaka di akhirat saykhun zanin, lelaki tua yang masih doyan berzina. Wis tuwe jeneng RRI barang. Wis tuwe jeneng micet. Nah, itu hati-hati orang yang tidak pernah berhenti dari dosa besar. Kemungkinan suul khotimah diantara malaikat itu makin besar. Dalilnya Quran surah Al-Waqiah. Saya ceramah itu pakai slide biar saya itu ngasih tahu ke panjenengan, Pak Dede ngomong itu orang bercerita nganggo dalil. Dijelaskan oleh Allah, wa kanu yasiruna, orang-orang yang celaka besok di akhirat ketika masih hidup terus-menerus alal hingtil adi, dalam dosa-dosa yang besar. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, wailun lil musirrin, celakalah orang yang israr. Israr itu apa? Yaitu terus-menerus berbuat dosa. Alladzina yasuruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dene jane sadar sing dilakuke salah, tapi otaknya, akal sehatnya dikalahkan hawa nafsunya. Celoko. Masih kuat 1 menit lagi. Terakhir ya. Soalnya mesti dikumpulin barang ya. Nomor 4, 1 menit lagi Mas. Penyebab suul khotimah terakhir DE boleh monco sing kleru. Ojo cedak kebom. Kecepretan to ya. Kan pilihannya 2, kalau kekancan jenengan mewarnai atau diwarnai. Makanya ibu dan bapak, kata Allah, wattaqu fitnatan, jagalah diri kalian dari musibah. La tusibanal ladzina dhalamu minkum khassah. Yang Allah timpakan bukan hanya orang-orang yang zalim saja. Wa'lamu annallaha sadidul iqab. Ketahuilah siksanya Allah itu begitu berat. Makanya diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, taatlah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as sholihin, dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang baik. Kesimpulan inti pengajiannya apa ini? Yang pertama, kalau ada orang yang sedang sekarat sakit berat, ojo ditinggal dewe. Wong sekarat, wong arep mati, sedang menghadapi sesuatu yang berat. Kemudian orang itu ruhnya akan ditarik malaikat tergantung kelakuannya ketika masih hidup. Diperlakukan baik atau buruk tergantung catatan DE. Makanya kehidupan di dunia menentukan kehidupan di akhirat. Dan talqin ini sifatnya sunnah. Jadi misalnya ada di ruang ICU atau isolasi, tidak ada yang mentalqin, hukumnya sunnah. Tidak ditalqin tidak masalah. Tapi kalau bisa hendaklah ditalqin, dibimbing. Talqin itu dibimbing. Kemudian ciri-ciri husnul khotimah ada berapa tadi? 12. Dan penyebab suul khotimah ada berapa? 4. Alhamdulillah. Pas Pak saya on time. Dibuka sesi tanya jawab nombor ya Pak? Dibuka sesi tanya jawab nombor. 1 ya? 1 atau 2 lah ya? Monggo maksimal 2. Monggo Bapak. Sesi tanya jawab, kalau ada yang unek-unek, ragu, boleh ditanya lagi atau diperkuat. Karena orang yang tanya itu belum tentu tidak tahu. Ada yang menguatkan imannya, padahal sudah tahu pengen tambah kuat, biar tambah mantap. Atau yang sengaja bertanya, ya monggo. Maksudnya gimana ini? Kan dia di rumah sakit, di ruang ICU, terus tergantung mesin. Iya. Mesinnya itu kan tujuannya pengobatan. Ya, apakah dicabut atau jangan? Oke, siap.
Jadi ada orang yang sakit parah. Nah ini materi ini saya sampaikan ketika saya kebelasan yang tahun jana. Jadi rangga PPT ya karena suku. Nah jadi ibu dan bapak dijelaskan di dalam materi 6 perkara ketika sakit berat. Seberat apapun sakit, jangan kepikiran minta mati atau bunuh diri. Berarti kalau selang-selang ini dicabut sengaja mau membunuh orang ini gitu loh. Jadi orang ini tetap selang-selang dan alat-alat rumah sakit tetap nempel sampai dia meninggalnya. Itu secara kacamata agama. Tapi secara kacamata medis dokter yang lebih tahu. Kan kita ini tidak paham ya dengan urusan ini. Dokter yang lebih tahu. Akan tetapi dalilnya ada, seberat apapun sakit, janganlah cita-cita pengen mati, apalagi bunuh diri. Ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena orang-orang yang melakukan bunuh diri besok di akhirat akan mendapatkan siksa sebagaimana dia matinya. Sudah terjawab ya Pak? Pertama, kalau memang pihak dari kedokteran memang disarankan dicopot saja, ya kita manut, karena mereka yang lebih tahu masalah urusan medis. Karena saat itu ada ibu dan bapak, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah saya ini wajib berobat atau bagaimana? Kata Nabi, na'am ya. Berarti kalau kita wajib berobat, berarti manut sama yang punya keahlian dalam pengobatan. Gitu ya Bu ya. Gitu. Ada lagi satu lagi, oh sudah ya, 12 ini. Nek tanya terus mau nanti jam itu ini. Jam 7 kurang 5. Saya kira sudah cukup ya. Ada lagi? Cukup? Cukup, oke. Ibu dan bapak insya Allah dirahmati oleh Allah. Yang pertama, kalau saya ceramah ada ucapan yang kurang sopan, nyinggung perasaan panjenengan, saya minta maaf gitu. Kemudian yang kedua, saya salah dalam menyampaikan dalil, panjenengan sering pengajian atau mundi-mundi lebih paham. Aku keliru ditegur mawar buat nopo-nopo. Nobody is perfect, tidak ada manusia yang sempurna. Ustaz juga manusia biasa, ada salah, ada dosa. Biar barokah pertemuannya, mari sama-sama kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah